Sementara itu, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI Fauzia Cempaka menilai Amerika Serikat hanya memiliki sedikit opsi usai gagalnya negosiasi dengan Iran yang dimediasi Pakistan. Tekanan internasional dan dalam negeri membuat Presiden Trump memilih opsi blokade Selat Hormuz. Berikut cuplikan dialog di Kompas Siang. Ya, tentu kalau kita lihat memang ini akan semakin meluas ketika ceasefire ini gagal. Karena apa? Pertama tentu saja ancaman dari Donald Trump terkait dengan memblokade Selat Hormuz secara total, sehingga nantinya tentu saja kita lihat bagaimana sejak 28 Februari salah satu negara yang tentu tidak terdampak cadangan minyaknya begitu ya, atau pergerakan minyaknya adalah Tiongkok. Dan ketika Hormuz ini diancam atau benar-benar dilakukan blokade secara total oleh Amerika Serikat, maka tentu saja cadangan yang dimiliki Tiongkok atau penerimaan yang diterima oleh Tiongkok ini akan berkurang gitu ya Mas ya. Dan ini sudah ditanggapi juga oleh salah satu speaker atau salah satu perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang menanggapi statement dari Donald Trump yang menyatakan akan menutup total Selat Hormuz. Dan tentu kita lihat bagaimana aktivasi terhadap proksi-proksi atau resistance yang ada selama ini dekat dengan Iran tentu juga akan semakin kuat, terutama kita lihat beberapa di Hezbollah, lalu setelah itu juga Houthi yang memiliki kontrol terhadap Bab el Mandeb. Nah ini tentu akan juga kembali aktif begitu ya Mas ya. Dan juga kita lihat bagaimana asumsinya tentu saja tidak hanya terjadi seperti yang kita ketahui memberikan dampak pada negara Iran, Israel dan Amerika Serikat atau negara Teluk, tapi juga akan lebih luas dibanding sebelumnya Mas. Kalau saya lihat Mas, kita mungkin beberapa pekan yang lalu sangat banyak diskusi terkait dengan invasi darat, dan saat ini menurut saya memang bagi Trump salah satu cara untuk menunjukkan otot tadi tentu tidak dapat melakukan invasi darat. Yang dipilih adalah blokade laut misalnya. Nah ini tentu saja mempertimbangkan satu tentang anggaran begitu ya Mas ya. Anggaran sampai saat ini tentu saja Kongres masih belum menyetujui dana tambahan yang diminta oleh Pete Hegseth, yaitu sekitar 200 billion US dollar. Itu pertama. Yang kedua juga bagaimana dukungan atau approval masyarakat di Amerika Serikat sendiri terhadap Donald Trump maupun kebijakannya untuk menyerang Iran ini sudah sangat rendah begitu Mas. Bahkan kita bisa lihat 1 dari 4 orang di Amerika Serikat tidak setuju, 1 dari 4 orang ini hanya sedikit gitu ya yang menyetujui. Nah, yang ketiga juga bagaimana anggaran yang sudah dihabiskan tanpa dukungan tambahan dari Kongres ini tentu menekan bagi Amerika Serikat begitu ya. Dan juga harga kita lihat kemarin sempat turun sejak adanya ceasefire, turun di bawah 100, saat ini sudah perlahan-lahan naik kembali. Jadi ini tentu dari berbagai front ini tertekan begitu ya, menekan Amerika Serikat. Dan kita lihat juga bagaimana statement yang disampaikan oleh Amerika Serikat adalah memang untuk sebenarnya membuka cara lain atau format lain dalam konteks negosiasi dengan Iran gitu ya. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya saat ini pada akhirnya negara yang antara Iran maupun Amerika Serikat ini, negara mana yang pertama kali akan menggagalkan atau menghentikan gencatan senjata dengan sebuah serangan, ini yang akan tentu akan mengeskalasi konfliknya. Kabar usai jeda di Sapa Indonesia Siang, saudara. Sepasang suami istri lansia akhirnya naik haji setelah 14